Halo, selamat siang sahabat Kata Data. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dalam rangka acara menuju ulang tahun Kata Data yang ke-9, Kata Data mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia bersama saya, Maria Margareta. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, dan juga Link Aja. Acara ini pun didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan tentunya penyelenggaraan ID Kata Data 2021 hari keempat ini disponsori oleh PT Barito Pacific Tbk. Tayangan ini selain melalui via Zoom webinar juga dapat Anda saksikan di YouTube Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, Facebook Kata Data Indonesia, serta kunjungi website kami di katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, silakan untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Baik sahabat Kata Data, sesi kali ini kita akan membahas mengenai green energy. Di tengah upaya global menurunkan emisi dan memerangi perubahan iklim, green energy atau yang sering kita dengar sebagai energi berkelanjutan dan terbarukan menjadi solusi penting yang mulai banyak diterapkan oleh pemerintah dan sektor swasta. Apakah benar abad 21 ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai investasi green energy? Baik, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Agus Salim Pangestu, Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk. Mari langsung saja kita saksikan diskusinya yang akan dipandu oleh Bapak Meta Dharma Saputra selaku CEO Kata Data Indonesia. Silakan. Selamat siang Pak Agus Pangestu yang sudah bersama dengan saya pada hari ini, dan kita akan berbincang-bincang bersama para audiens, para peserta dari Indonesia Data and Economy Conference 2021 yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 22 Maret kemarin. Jadi begitu banyak pembicara dan begitu banyak sesi yang sudah kita diskusikan. Nah, kali ini sesi yang saya kira sangat-sangat penting dan justru menjadi tren terbaru di dunia, baik di kalangan pemerintah, bisnis, akademisi, dan lain-lain adalah tentang green investment. Dan orang selalu bicara bahwa sekaranglah trennya untuk tidak hanya bicara tentang profit, tapi bicara tentang people and planet. Nah, bersama kita sudah hadir Pak Agus Pangestu, seorang tokoh bisnis yang sudah malang melintang baik di nasional maupun di level global. Jadi saya kira kita akan menerima begitu banyak insight dari Pak Agus tentang tren baru dunia ini, terutama di kalangan bisnis. Saya sambut dulu Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Siang Pak Meta, lama nggak ketemu. Iya, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, jadi sehat Pak ya. Jadi seperti saya tadi sudah sampaikan, kita akan berbincang Pak beberapa pertanyaan yang langsung to the point kepada apa yang dilakukan oleh
Barito Pacific Group karena Pak Agus Pangestu adalah Presiden Director dari PT Barito Pacific Group Tbk. Nah, saya langsung ke pertanyaan pertama, Pak Agus. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa Star Energy yang under Barito Group menerbitkan green bonds senilai 1,1 miliar dolar. Dan yang menarik ini, sampai oversubscribe 3,5 kali. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebetulnya tren dari yang sekarang disebut oleh ESG ya Pak ya, Environment, Social, and Governance, dan ini seolah-olah menjadi mantra baru di bisnis. Bagaimana tren ESG ini dan bagaimana tren green investment di dunia? Apakah memang minat investor ini kian tinggi terhadap surat utang ramah lingkungan? Kalau saya melihat dari oversubscribe yang 3,5 kali ini. Silakan Pak Agus mungkin bisa mulai dari situ. Sangat penting ya saya rasa ya. Terutama mungkin saya bilang bahwa Barito itu sebenarnya dari tahun 90-an kita fokus di sektor ini ya. Kita lihat pada saat itu kita bidang kayu, we are the first to tanam HTI di Indonesia ya. Dan boleh bilang saat itu kira-kira diketawain lah, kita tanam untuk apa gitu kan, bisa tebang kayu hutan. Nah, kita mulai tanam kayu, mulai eco-labeling ya, dan boleh bilang dari semenjak itu traction itu kurang gitu. Jadi kita bisa selalu bilang, oh ini pohonnya tanam gitu, tapi tidak pernah diapresiasi oleh pasar maupun dari investor ya. Nah kali ini mungkin semenjak tahun 2010 ke sini ya, itu mulai traction itu mulai terasa. Ya. Star ini isu green bond ini sebenarnya udah kedua kali. Pertama kali 600 sekian juta itu kira-kira 3-4 tahun lalu ya, itu juga break record ya. Waktu itu kita bisa dapat bunga yang rendah juga, tapi kali ini kita rasanya ekstrim sekali gitu, yang dimana kita punya term bisa sepanjang 15 tahun ya. Bisa capai bunganya average bunga itu kira-kira 4% ya. Nah, tentu ini semua bukan hanya dari Barito ya, tapi juga kombinasi bahwa pemerintah sangat support sektor EBT ya, dan PLN juga support sekali terhadap EBT ya, dan ingin EBT itu berkembang ya, dan terutama investor itu dari segi AUM mungkin 5 tahun terakhir ini boleh bilang 3-4 kali lipat gitu ya. Jadi asset under management untuk ESG specific fund itu grow-nya cukup besar ya. Jadi lebih banyak cari aset daripada ada asetnya. Jadi ini Jadi kalau lihat kalau lihat paparan Pak Agus, jelas appetite dari investor terhadap ESG fund ini meningkat Pak ya. Kalau melihat juga record yang dihasilkan oleh Barito dalam 2 kali penerbitan green bonds ini. Ya, sangat meningkat. Ya, terakhir kali kita bicara Pak Meta, saya di Hong Kong. Ya. Saat itu sudah masuk kategori pandemi ya, jadi kita di sana juga isolasi. Ya. Nah, pas-pasan lagi di Hong Kong. Biasanya kalau kita corporate bond issuance itu, ya kita targetnya adalah big institution ya, seperti kayak BlackRock ya, Vanguard gitu-gitu ya. Nah, pertama kali bank itu bilang ke saya, Pak Agus, you are in Hong Kong, boleh nggak ketemu sama family office? Nah, jadi contoh, jadi mungkin 4-5 tahun lalu nggak kepikiran kita ketemu family office di sana. Ya. Tapi sekarang ternyata family office pun running mengejar ESG investments ya.
Jadi ini dan tiket size-nya juga cukup besar gitu. Jadi jangan undermine ya. Menurut saya it's a this is just a beginning of the journey ya. Baru mulai. Gitu. Iya. Wah, menarik sekali, Pak. Jadi, apalagi kalau level BlackRock dan sebagainya sebagai salah satu leader, Pak, ya, di dunia ikut di dalam tren ini tentu akan semakin besar. Nah, yang menarik juga orang selalu bilang bahwa ya ESG principle ini aspek lingkungan, sosial dan tata kelola itu banyak kan masih menjadikannya sebagai jargon saja. Tapi dia tidak menjadi sebuah aspek yang diterapkan di dalam value chain perusahaan gitu. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana ini menerapkan prinsip ini di dalam Barito Group, sebuah perusahaan yang sangat besar dan juga multisektor, Pak. Bagaimana penerapan ini di dalam internal Barito Group sendiri? Mungkin gini, Pak. Pertama kita lihat pasar dulu. Ya. Mungkin sampai saat ini kalau kita bahas soal ESG, E itu environment, S itu social, G itu governance. Ya. Yeah. Kalau kita lihat ESG index fund yang menilai ESG itu, ya pandangan saya mungkin saya salah, ya. Tapi lebih banyak dinilai soal S dan soal G. Mungkin yang soal I itu yang paling kecil. Ya. Boleh contoh, mungkin ESG fund yang kita, ESG index yang kita lihat, mungkin di dalamnya lebih banyak perusahaan bank dan perusahaan maybe real estate gitu, atau bahkan perusahaan telkom gitu. Ya. Kalau perusahaan yang benar-benar green energy, ya, atau perusahaan yang forestry gitu, yang atau kaitannya dengan reforestation gitu, itu malah hampir nggak ada. Nah, kita di Barito itu poin pertama ya. Di Barito itu kita sadar ya bahwa industri kita itu ada yang tentu green ya, tapi juga ada yang tidak mungkin bisa green ya. Seperti petrochemical itu kan bagaimanapun kita soal fossil fuel ya. Apalagi kita lagi konstruksi power plant yang batu bara gitu. Nah, seringkali saya pun di-challenge sama teman-teman di dalam perusahaan sendiri, ya, loh katanya mau green, gitu kan? Ya. Jadi my principle is very simple, Pak. Principle saya, are we doing better atau doing worse, gitu. Ya, dalam arti apa yang kita lakukan ini, apakah lebih bagus untuk environment atau tidak? Cara ukurnya itu ya kita lagi tentu dalam proses ya, belum selesai, tapi kita dalam proses untuk carbon calculation, carbon emission calculation di antara grup kita sendiri ya. Contoh belum selesai ya, tapi estimasi Chandra Asri itu emisinya kira-kira 2, sekian juta ton per tahun ya, untuk phase 1 dan phase 2 gitu kan. Nah, di lain sisi Star Energy itu bisa produksi sampai dengan 5 juta carbon sort of credit gitu ya. Nah, ini kita berencana untuk Chandra Asri beli kreditnya Star Energy ya, dengan tujuan ya Barito itu bisa paling tidak carbon neutral gitu ya. Nah, sekali lagi ya, jadi ini mindset dulu gitu. Jadi mindsetnya adalah industri-industri di dalam Barito yang tidak mungkin bisa 100% green ya. Untungnya kalian itu tolong dibagi ya. Cara baginya adalah beli kredit ya, perusahaan-perusahaan yang ada carbon credit. Nah, itu pun dengan catatan ya, Star Energy terima uang ini juga untuk ekspansi ya
untuk pakai uang ini untuk ke invest di sektor-sektor green yang baru gitu. Nah, carbon credit punya hukum itu banyak, Pak, dan ribet sekali. Ya, ya kita jujur aja tidak bisa ikut satu persatu. Ya. Dan setiap kali kita sudah mau ikut, dia mulai berubah. Dan itu adalah ironisnya dunia ini, ya, soal carbon credit itu tidak pernah bisa launch, ya, tidak pernah bisa berhasil karena demikian rumitnya, tidak ada yang bisa ikuti gitu. Ya, tapi sebisanya mungkin, ya, Barito, ya, dalam within Barito, yaitu memakai cara hitungan emisi itu untuk saling mensupport, ya, membeli kredit dalam intern. Dan saya percaya mungkin 1-2 tahun ke depan, ya, STAR pun tidak cukup, carbon credit yang STAR bisa issue pun tidak cukup untuk bisa menutupi carbon emission yang lain. Dan saat itu kita akan pertimbangkan untuk beli kredit dari luar. Oke. Jadi itu ini saya kira menarik nih Pak Agus. Ya, saya kira ini poin-poin yang sangat besar dan penting sekali ya, perubahan mindset yang kemudian melakukan review terhadap keseluruhan grup bisnis sehingga ada cross gitu, dan kemudian bisa tercipta karbon netral yang tadi itu. Saya kira ini menarik buat dipelajari dan diterapkan nanti di grup-grup besar lain. Nah, yang Pak Agus tadi sampaikan memang tidak semua tentunya bisa harus green begitu kan. Nah, tapi di sisi lain saya juga melihat kemarin ada kabar juga bahwa Chandra Asri juga melakukan pembelian forklift listrik misalkan dari produsen mobil listrik, dari produsen mobil listrik ternama dunia Pak ya, BYD ya. Nah, ini bagian dari strategi besar itu atau bagaimana Pak Agus? Mungkin bisa diberikan insight-nya Pak. Ya tentu gitu. Jadi sekarang Chandra Asri emissionnya kira-kira 2,5 juta ton gitu, ya. Tentu dengan pakainya solar panel, rooftop panels, ya, pakai listrik forklift gitu ya, ya kita akan mengurangi gitu. Nah, Pak Meta tentu saja, ya, kita selalu menemui NGO, ya, dan banyak orang bilang wah itu green coating gitu kan. Ya. Nah, itu pandangan saya adalah ini semua adalah effort, ya. Dan kalau soal environment, ya, any single effort is a good effort. Ya, kita nggak bisa bilang oh itu kurang hijau, ya, karena setiap jenis hijau itu required. Jadi kalau sebisanya mungkin, semampunya mungkin, apakah dari segi ekonomis, ya, nah itu akan membantu gitu. Ya, kalau Chandra Asri bisa menurunkan emisinya, ya, dengan otomatis kredit yang dia harus beli, ya, itu akan menurun gitu. Ya. Nah, itu dengan harapan, ya, tentu kita incentivize, ya, kasih insentif usaha-usaha dalam grup maupun di luar grup kita, ya, insentif ke orang yang ingin investasi di sektor yang bisa lebih green gitu. Iya, Pak Agus, yang menarik juga selain upaya untuk mencari cara-cara baru untuk menekan emisi karbon, tapi juga Chandra Asri sebagai perusahaan terdepan di industri petrokimia, bahkan Pak Presiden terakhir waktu meresmikan tahun lalu ya, kalau tidak salah, setahun atau 2 tahun lalu itu, Pak Presiden bahkan mencanangkan, kalau bisa 2024 kita tidak impor lagi, katanya kan, dan beban itu disampaikan juga ketika meresmikan Chandra Asri. Nah, yang menarik adalah, ada relasi yang kuat industri petrokimia, dalam hal ini Chandra Asri, untuk bisa mensupport justru kemajuan mobil listrik yang sekarang jadi tren. Kan orang hanya melihat mobil listriknya saja gitu, ada baterainya. Tapi ternyata ini juga butuh support sangat besar dan jadi peluang bisnis sangat besar, Pak Agus ya, untuk industri petrokimia. Mungkin bisa diceritakan, Pak, tentang kaitan ini.
Baik Pak, mungkin petrochemical itu adalah base industry Pak. Jadi base industry itu ya kalau kita lihat tentu plastik itu larinya kemana-mana sampai ke kantong kresek gitu ya, yang sekarang jadi masalah soal plastik waste gitu toh. Nah, tapi juga plastik ini juga di sikat gigi, di mobil, ya pesawat, ya elektronik kita ada macam-macamnya. Ya. Nah tentu segala usaha ya kita coba adakan ya untuk mengurangi plastik waste tersebut. Ya. Tapi tadi yang Pak Meta ngomong soal electric car EV itu adalah strategi ke depan yang sangat penting untuk Indonesia. Ya. Kenapa penting? Ya, seperti diketahui sekarang kalau menurut PLN adalah konsumsi listrik karena COVID menurun, gitu toh. Nah, dan kedua ada juga kapasitas listrik 4-5 tahun ke depan akan naik cukup banyak sehingga timbullah akan itu kenaikan excess capacity. Ya. Nah, adanya EV itu, ya keberhasilannya EV itu bisa hitting many birds with one stone, Pak. Ya, kenapa? Satu, ya secara jangka panjang, ya mungkin single use plastik itu akan menurun, ya. Tapi tentu harapan saya, ya bahwa industrial based plastik akan meningkat. Nah, industrial based plastik itu salah satu konsumen besarnya tentu adalah EV. Ya. Nah, dengan adanya EV itu otomatis akan menurunkan impor impor BBM, ya, impor crude minyak. Kalau tidak salah kita sekarang konsumsi 1,5 juta barrel per hari, ya, setengahnya itu dalam negeri, ya, setengahnya impor, gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengurangkan impor BBM ya dan pakai listrik yang tadinya kelebihan ya itu kan bagus sekali Pak ya kan, reducing impor ya pekerjanya kerja gitu kan, ada orang kerja, single use plastik turun ya, industrial plastik naik, many birds one stone. Iya. Tapi itu peluang bisnis untuk Barito Pacific pun, khususnya Chandra Asri, akan sangat besar, Pak ya. Mungkin bisa ada kalkulasi yang Bapak sampaikan seberapa besar potensi yang akan muncul untuk di future bisnis dari Chandra Asri dengan electric vehicle ini, Pak? Sangat besar, Pak. Ya, tapi belum tentu itu adalah tentu benefit Chandra Asri ya, tentu benefit Barito juga gitu ya. Tapi kalau cerita EV itu atau petrochemical itu adalah bisnis ekosistem Pak. Ya. Jadi ekosistem maksud saya apa? Ekosistem itu, jadi kalau kita cerita EV ya, petrochemical saja tidak cukup gitu. Tentu ada industri baterainya harus kuat, ya, industri komposit plastiknya, industri ban, industri lampu, ya, gear, itu tetap semuanya itu harus ada. Gitu. Nah, jadi kalau setiap kali kalau pandangan kita selalu kita lihatnya adalah Chandra Asri atau Star Energy atau siapa itu bagaimana kita bisa membantu ya sehingga ekosistem ini akan menguat ya. Mengapa? Supaya bisa menarik partner-partner ya yang bermutu ya, yang internationally well known ya untuk datang ke Indonesia dan investasi di sini. Ya. Jadi tidak selalu kita 100% gitu atau mayoritas ya. Contoh tahun 2015 ya itu kan kita mengundang Michelin ya. Michelin itu datang ke Indonesia itu bangun synthetic rubber plant partneran sama Chandra Asri, mereka yang mayoritas, kita minoritas ya. Tapi beradanya mereka di Indonesia ya itu salah satu step ya untuk
bagaimana Indonesia bisa lebih kompetitif di bidang itu otomotif. Ya, karena saya kira menarik sekali Pak, memang melihat bagaimana semua industri, semua perusahaan yang konsentrasi dengan core-nya masing-masing, tapi kelihatannya bergerak bersama menuju sesuatu ekosistem yang baru tadi. Jadi yang lalu saya juga melakukan interview dengan Pak Arifin Panigoro misalkan, bagaimana Medco juga sedang menuju ke sana, electric vehicle di bagian mana dari end-to-end bisnis yang dia akan masuk misalkan. Jadi saya kira ini menarik sekali melihat peta dari pergeseran industri di Indonesia menuju sebuah ekosistem yang baru, dan saya kira Chandra Asri tadi akan memainkan peranan yang sangat penting. Nah, pertanyaan lain Pak Agus, yang menarik juga dalam soal energi baru terbarukan, ini selalu banyak orang menilai bahwa cost-nya ini tinggi, kemudian investasinya mahal. Ada dua hal nanti yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah yang ini dulu, bahwa Chandra Asri bersama Total Solar ini kembali bangun instalasi panel surya, Pak ya, fotovoltaik gitu di yang kedua di kompleks petrokimia milik Chandra Asri di Cilegon. Yang sebelumnya kalau tidak salah dilakukan 2019, Pak ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana tuh Pak? Kalau kalkulasi bisnis kan oke, ada visi, tapi juga tidak boleh menimbulkan cost yang luar biasa juga begitu. Mungkin Pak Agus bisa memberi juga berbagai pandangannya. Mungkin gini, kalau sempat Pak ya, kepada teman-teman audiens kita juga ada satu buku yang baru diterbit, itu sangat menarik ya. Judulnya adalah How to Prevent a Climate Disaster ya. Authornya adalah Bill Gates ya. Bukunya very easy reading ya. Mungkin 3-4 jam sudah bisa selesai, dan itu sangat bagus ya. Di dalam itu ada cerita soal green energy ya, di mana tentu kalau kita lihat dengar itu sebenarnya kok sangat mahal gitu ya. Tapi jujurnya aja kalau kita lihat ya, itu soal affordability ya. Jadi kayak contoh, sebenarnya harga rata-rata listrik yang dibeli oleh masyarakat kita itu kan kira-kira 1.000 perakan ya, kira-kira ya. So about 8 to 9 cents lah gitu kan ya. Itu kaitannya adalah what is the percentage of their income per capita ya. Nah, untuk orang yang upper class ya tidak ada artinya ya. Tapi untuk orang yang low income tentu itu masalah tinggi ya, masalah besar gitu kan. Maka di Indonesia pun listrik pun itu disubsidi gitu ya. Nah, kalau lihat green energy, masalahnya I think we should be around 8 to 9 cents Pak. Gitu. Nah, ini artinya sebenarnya kalau untuk konteks Indonesia ya kalau semuanya green di harga segitu ya mungkin PLN nggak untung. Yeah. Ya. Nah, mungkin PLN nggak untung gitu, atau bahkan rugi sedikit gitu ya. Tentu dengan teknologi baru ya itu semuanya akan makin lama makin lebih murah ya. Contoh solar farm ya, itu kan harganya turun mungkin 4-5 kali ya dibanding 10 tahun lalu. Geothermal pun sama gitu. Dengan adanya inovasi-inovasi baru ya tentu tidak sebanyak solar farm ya, tapi turunnya ada turun cost-nya ya, dengan inovasi baru. Nah, tapi ini semua itu menurut saya ya, khususnya di Indonesia ya, harus ada yang mulai ya. Lebih banyak yang investasi di bidang ini, itu ekosistem akan menguat dan akan menurunkan cost ultimately ya. Nah, itu penting gitu ya. Kalau enggak selamanya harganya akan tinggi terus gitu, karena tidak ada volume kan Pak.
Jadi Iya. jadi Nah, kalau dari segi yang Barito atau Chandra Asri kita sih sangat push soal itu. Iya. Nah, yang menarik juga Pak, ini kan ada sebuah visi yang memang harus dituju dan Pak Agus percaya pricing-nya juga akan makin cost-nya makin murah begitu sehingga mau tidak mau kita harus masuk. Tapi juga yang kemudian ditanyakan ini yang menyangkut yang kedua yang tadi saya ingin tanyakan. Eh, apa ada investasi yang cukup besar juga di energi panas bumi kan? Orang juga bilang, waduh, ini investasinya mahal sekali. Kabar terakhir tapi menyebutkan Barito Pacific menambah capital expenditure sampai 175 juta dolar pada 2021 ini untuk pelaksanaan program drilling, Pak ya, di apa geothermal Star Energy. Nah, memang orang bilang bahwa ya minyak itu demand-nya akan turun bahkan mungkin pertengahan 30-an tahun 2030-an sudah akan semakin kecil, renewable atau energi baru terbarukannya naik. Tapi tetap saja dinilai bahwa geothermal ini mahal Pak investasinya. Tapi kok Barito Group berani atau mau Pak menginvestasikan ini? Bagaimana Pak Agus sebagai bisnismen ini melihat peluang ini sebetulnya? Jujur aja, I think kalau untuk unit pertama itu sangat mahal ya, karena geothermal itu adalah a multidiscipline industry ya. Jadi disiplin saintis kita yang ada di dalam perusahaan itu cukup banyak Pak. Ya. Dan kalau industrinya kalau power plant-nya hanya satu atau kecil begitu ya, itu cost-nya sih sangat tinggi ya. Nah, untung ya fortunate untuk kita ya, Star itu adalah berada 875 megawatt ya. Jadi tim kita itu cukup besar gitu ya, subsurface sama topside engineering tim kita melebihi mungkin 70-80 orang gitu. Mungkin kalau seluruh Asia itu tim yang paling lengkap justru ada di Star gitu. Nah, ini dengan adanya tim yang integrated ini ya tentu dan disupport oleh 875 megawatt ya. Nah, tentu ekspansinya kita itu lebih murah dan mudah gitu Pak, dibanding orang yang mungkin barusan mau mulai gitu. Ya. Jadi bahkan saya malah terbaliknya, sayang kalau kita tidak ekspansi gitu. Iya, iya. Oke, jadi memang mau tidak mau meskipun cost-nya mahal tapi ya sayang Pak ya kalau peluang ini tidak diambil secara lebih dini kan begitu. Kalau cerita cost pasti lebih mahal Pak, tapi maksudnya mungkin begini, kalau kita punya cost pasti lebih murah daripada geothermal investor yang baru mau mulai, gitu. Oke, iya Pak. Nah, dalam mungkin energi lain Pak, yang ini juga orang bilang bahwa mungkin terlalu kotor, energi batu bara begitu kan. Pak Agus juga pernah menyampaikan bahwa sebetulnya sudah diterapkan dan ada caranya adalah dengan menerapkan teknologi yang lebih baik dengan ultra super critical dan sebagainya. Kalau tidak salah diterapkan Pak ya di PLTU Jawa 910 seperti itu. Apakah ini memang solusi yang harus secara keseluruhan Indonesia kan tidak mungkin juga Pak lepas dari batu bara. Suka atau tidak suka kita butuh transisi. Tapi apakah memang harus ada visi besar tadi seluruh pembangkit listrik betul-betul harus mengedepankan pola baru lah, menerapkan teknologi baru meskipun ya balik lagi ada cost-nya juga di situ Pak. Bagaimana menjawab ini Pak Agus? Ini saya mungkin analogi dulu Pak ya. Bapak mungkin nggak tahu teman-teman audiens itu, kalau saya dulu belajar nyetir mobil itu masih manual gitu ya. Jadi Bapak bisa bayangkan ya, kalau naik gigi 1, dari gigi 1 naik ke gigi 5, engine-nya stall ya, mogok kan. Sebalik juga kalau dari gigi 5 dengan kecepatan tinggi ya, kita langsung ke gigi 1, mesinnya juga jebol gitu toh. Nah, ini kurang lebih sama Pak ya. Kalau Bapak sempat waktu baca buku itu ya, energy transition itu adalah sesuatu yang pakai waktu cukup besar ya.
Nah, sekarang di Indonesia ya install capacity-nya berkisar 60.000 megawatt, ya, bahkan di Jawa itu kalau nggak salah 40.000 adalah batu bara. Ya. Mayoritas itu adalah subcritical, Pak, masalahnya. Jadi tentu subcritical itu adalah power plant yang lebih kecil, temperaturnya lebih rendah, dan dengan otomatis konsumsi batu bara lebih tinggi, dan otomatis juga emisinya lebih besar. Gitu. Jadi kalau sebenarnya mau mengurangi secara drastis emisi di Indonesia, ya sederhana. Coal fire power plant yang kecil, yang subcritical, ya, atau sudah terlalu tua, gitu, ya itu yang di-upgrade duluan, gitu. Ya, tapi tentu ini bukan solusi satu-satunya, gitu. Ini adalah masalah yang sangat kompleks, ya. Kita punya energy transition itu harus menjalani melalui proses satu upgrading ke USC, ya, jadi tetap batu bara. Ya, dua, mungkin juga memperkuat transmisi kita, gitu, menjadi smart grid, ya, sehingga lebih efisien kalau adanya solar dan wind, ya, karena mereka kan intermitensi kan, Pak, ada bikin listrik kalau ada angin, kalau ada matahari, gitu, ya. Introduksi baterai, ya, battery units, ya. Nah ini kan semuanya perlu waktu, perlu uang, dan harus transisi. Ya. Tentu bisa saja, ya, kalau kita tidak mau dikomplain orang, ya, kita diam aja, biar aja tuh PLN jalanin batu bara yang lama. Ya, tapi sampai kapan? Gitu. Mau sampai kapan? Apa yang solusi kita? Ya, kalau kita mau solar, mau wind, itu semuanya solusi. Ya, tapi bagaimana kita bisa improve, ya, kondisi Indonesia, ya, dalam jangka waktu 30-40 tahun ke depan. Nah, itu pertanyaan. Ya. Jadi bayangan saya kalau cerita USC units ini batu bara, ya, kalau saya mungkin dari 40.000 itu mungkin 10.000 kita kejar dulu, ya kan. Nah, sementara ya PLN juga karena USC cost-nya lebih rendah, ya, harapan kami PLN juga bisa lebih untung, ya, dengan uang untung itu bisa upgrade, ya, transmission atau bahkan investasi langsung atau bersama swasta di bidang-bidang yang EBT, gitu, ya, dengan harapan bisa kasih harga yang lebih bagus, ya. Kalau enggak kan nggak ada yang mau datang. Gitu. Iya, Pak. Pak, terkait soal batubara ini, saya lihat PLN juga memang akan fokus ke distribusi. Nah, sementara kan pembangkit baru mungkin juga menjadi sebuah opportunity buat private sector, Pak, ya, kalangan usaha. Tapi di sisi lain, kalau dia juga mau tidak mau yang affordable itu masih pakai batubara, kan pada akhirnya juga tidak bisa meninggalkan full. Sepanjang teknologinya bisa di-adjust sehingga efek lingkungannya menjadi lebih kecil. Cuma challenge-nya, Pak, financing-nya kok kayaknya makin sulit nih. Jadi Eropa, Amerika tidak memberikan financing, bahkan kabarnya Jepang. Nah, ini bagaimana menghadapi challenge itu kalau dari kacamata Pak Agus sebagai pebisnis melihat peluang ini, tapi juga challenge-nya tidak kecil, Pak? Tapi menurut saya sih masih ada lah yang mau kasih financing, ya. Tapi ya mungkin lebih sulit. Tapi sekali lagi, Pak, kita kan juga bukan, saya tidak suggest, ya, dari 40.000-nya semuanya di-upgrade menjadi USC. Ya. Tapi mungkin sebagian yang power plant yang udah tua, ya, atau sudah dan subcritical, gitu, itu yang diganti, gitu kan. Nah, tentu juga harus berdampingan dengan, ya, karena ini kita karena PLN umpamanya ada unit-unit USC yang baru, di mana cost-nya ada lebih murah, mungkin di sekitar 4 atau 5 sen begitu, ya.
harapannya dia bisa, harapan saya sih ya mungkin PLN bisa lebih untung gitu kan. Nah, keuntungan itu juga bisa dipakai ya, either pakai untuk upgrading dia punya old unit ya, atau dia juga bisa ke green energy kan Pak, gitu ya. Iya, Jadi tentu kalau umpamanya Pak Meta bilang, oh mau untuk 40.000, wah itu berat tuh Pak. Gitu. Tapi kalau umpamanya iya, iya. untuk 10 atau 15.000 megawatt gitu kan, sekarang menurut kalau pengertian saya udah sampai 12.000 yang akan apa UFC unit yang akan masuk ya. Jadi Iya. itu menurut saya sih udah cukup ya. Begitu 12.000 masuk ya, mungkin yang apakah maybe older unit itu bisa di retire gitu ya. Bisa di retire Iya. ya, atau dan tambah lagi kalaupun yang energi baru udah keperluan baru udah masuk ke sektor apa EBT gitu. Ya. Nah ini Iya. tentu saya ini personal opinion ya. Saya tentu bicara sama PLN, berunding sama mereka ya. Banyak sekali opini yang berbeda ya. Tapi menurut saya tujuannya semuanya sama ya. Semua ingin 20-30 tahun kemudian ya energy source dari Indonesia itu mayoritas EBT. Iya, saya kira menarik Pak Agus. Justru personal opinion dari Pak Agus ini yang penting, karena langsung real berhadapan dengan situasi di lapangan dan kita tentu tidak bisa hanya bermimpi, tapi harus secara realistis juga melakukannya secara bertahap. Nah, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir nih Pak. Indonesia ini kan memiliki target pengurangan emisi gas itu cukup ambisius, hingga 29% kalau tidak salah pada 2030. Nah, seberapa realistis kalau Pak Agus melihat dan dukungan apa sih yang diperlukan oleh dunia bisnis Pak untuk bisa membantu percepatan target ini? Karena tentu pemerintah akan bergerak, tapi dunia bisnis tentu sangat dibutuhkan untuk sama-sama seperti tadi Pak Agus sudah sampaikan. Silakan Pak Agus. Sangat mungkin menurut saya. Terutama I think green technology itu semakin hari semakin murah. Ya. Jadi semakin menarik lah. Ya. Contoh kayak solar panel di Chandra Asri itu ternyata bahkan lebih murah kalau hitung-hitungannya dibanding saya beli dari PLN gitu. Sorry ini PLN ya, tapi itu it's a fact gitu kan. Dan bahkan PLN juga push ya masuk ke EBT solar farm ya. Nah ini tapi juga ada green energy lain itu yang atau emission program lain itu yang kalau mau green itu mahal ya. Nah di sini adalah menurut saya tentu ada dua yang bisa dilakukan ya. Satu adalah government policy ya, dan polisinya itu harus ada carrot ada stick gitu kan. Stick kalau kamu nggak ini saya pukul ya, kalau kamu kerjanya baik saya reward ya. Rewardnya bisa dari segi insentif dan macam-macam gitu ya. Nah tapi terakhir adalah yang menurut saya sangat amat penting adalah carbon credits gitu ya. Saya udah mengikuti sejarah carbon credit ini dari awal 2010-an ya. Itu sangat menyedihkan. Yang tadinya Kenapa, Pak? kredit itu bisa sampai $20 gitu ya, bahkan sekarang sempat menurun menjadi berapa sen ya. Sekarang meningkat menuju $1 gitu ya. Dan ini carbon credit itu menurut saya kalau Indonesia mau mencapai target carbon emission reduction itu ya, menurut saya carbon credit adalah suatu yang key component ya, yang kita harus strukturkan gitu.
Dan ini tidak bisa terlalu rumit. Ya. Sekarang itu sangat rumit. Ya. Jadi power plant, ya, geothermal yang udah melewati 10 tahun tidak boleh issue kredit, ya. Atau umpamanya kredit itu hanya bisa bukan itu apa komplikasi antara carbon credit dan REC, ya, renewable energy credit, gitu kan. Nah, itu menurut saya ini you have to treat it like a currency, gitu. Ya. Jadi currency itu lebih banyak orang pakai, lebih liquid, lebih dipercaya orang, ya. Tapi kalau currency itu aturan mainnya 1001, orang nggak ngerti, ya, sehingga transaksinya rendah, ya akibatnya kayak sekarang, gitu. Nah, jadi ini kalau di dalam Barito seperti saya tadi ucapkan, ya, kita coba, ya, membuat carbon credit system antara sister companies kita, gitu. Dengan harapan, ya tentu, dan kita recognize all the rules, ya, untuk carbon credit yang kita beli dari luar jika perlu. Ya. Nah, jadi ini yang paling penting, Pak. Iya, saya kira menarik sekali, Pak Agus. Banyak sekali sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Kalau tidak dibatasi waktu, saya ingin banyak betul menggali pemikiran Pak Agus, karena bukan cuma teoritis, tapi juga banyak sekali yang sudah dilakukan, diimplementasikan, melihat kekurangannya, kelebihan, dan future dari energi hijau ini. Tapi karena waktu, jadi mungkin saya tidak bisa menanyakan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Pak Agus tidak bosan. Jadi di lain kesempatan saya ingin ngundang lagi Pak Agus. Tapi saya kira ini menarik Pak Agus, terutama ada yang menarik sekali tentang carbon credit system yang diterapkan justru di internal grup besar. Saya kira ini satu diskusi menarik nih. Bagaimana itu bisa diterapkan, plus minusnya gitu. Dan hal lainnya adalah yang mungkin kita punya momentum dengan Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi chairman, ya, menjadi ketua dari Asosiasi Menteri-Menteri Keuangan seluruh dunia untuk climate financing. Dan saya dengar dari pemerintah sangat open terhadap input dari kalangan bisnis, perusahaan, maupun dari kalangan civil society organization. Karena mereka berpikir bahwa strategi pentahelix lah yang bisa membawa Indonesia menjadi champion juga, mumpung Ibu Sri Mulyani menjadi ketua dari asosiasi ini. Jadi saya kira pemikiran-pemikiran Pak Agus kami akan coba sarikan nanti Pak, dan ini tentu akan menarik untuk bisa didiskusikan lebih lanjut menjadi sebuah action yang real begitu, terutama carbon credit tadi yang menjadi salah satu key point ya Pak Agus. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin ada message terakhir dari Pak Agus yang ingin disampaikan. Ya, itu saja Pak, terima kasih. Nanti lain waktu kita cari. Oke, Pak Agus. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, very insightful Pak, banyak poin-poin yang penting sekali di tengah waktu yang sangat mepet seperti ini, juga di tengah pandemi. Mudah-mudahan Pak Agus selalu sehat dan kita bisa berdiskusi lagi nanti lebih intens. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, selamat siang, sampai jumpa. Baik, sahabat Kata Data, baru saja kita sama-sama menyaksikan diskusi mengenai green energy bersama Bapak Agus Salim Pangestu, Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Cooperation, dan Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Selanjutnya kita masih akan berbincang seputar green energy di Ide Kata Data 2021, membahas mengenai transformasi green energy yang akan dipandu oleh moderator Desmona Chandra,
bersama narasumber Ibu Amalia Adininggar Widiasanti selaku Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Untuk itu tetaplah bersama Ide Kata Data 2021. Saya Maria Margareta, terima kasih.